Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan kupas tuntas penilaian akhir semester pendidikan anti korupsi kelas 9 semester 1. Namun sebelum kita lanjut di video ini, saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Apa dampak yang ditimbulkan dari gambar tersebut? A. Belajar menjadi fokus. B. Menjadikan lingkungan belajar yang kondusif. C. Mengganggu dan merugikan masyarakat. D. Prestasi belajar meningkat. Gambar di samping adalah gambar anak sekolah yang sedang tawuran. Mari kita lihat jawaban yang A. Belajar menjadi fokus tidak mungkin ya. Kemudian yang B. Menjadikan lingkungan belajar yang kondusif juga tidak mungkin. Yang D. Prestasi belajar meningkat juga tidak mungkin. Yang C. Mengganggu dan merugikan masyarakat. Nah, yang paling tepat adalah jawaban yang C. Mengganggu dan merugikan masyarakat. Nomor 2. Yang bukan termasuk faktor internal terjadinya korupsi adalah A. Sifat serakah. B. Gaya hidup konsumtif. C. Moral yang lemah. D. Sikap selalu bersyukur. Mari kita lihat faktor internal. Faktor internal ini faktor yang ada dalam diri seseorang. Nah, yang A. Sifat serakah ini bisa menyebabkan orang melakukan korupsi. Kemudian gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini adalah orang yang selalu membelanjakan tanpa memikirkan secara matang. Kemudian C. Moral yang lemah. Nah, ini bisa menyebabkan orang melakukan korupsi. Kemudian yang D. Sikap selalu bersyukur. Nah, ini yang bukan termasuk orang untuk melakukan korupsi. Kemudian nomor 3. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada A. Teman dekat. B. Persamaan suku. C. Organisasi. D. Kebenaran. Orang yang adil. Orang yang adil ini adalah memandang sesuatu secara objektif atau apa adanya. Kalau opsi A, teman dekat, bukan. Persamaan suku juga bukan. Organisasi juga bukan. Yang benar adalah D. Kebenaran. Nomor 4. Ari adalah siswa kelas 9. Ia baru saja mengikuti pelajaran tentang pendidikan budaya anti korupsi di kelasnya. Setelah pelajaran tersebut usai, Ari jadi termotivasi untuk mulai menerapkan budaya anti korupsi. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, hal paling sederhana, apakah yang dapat Ari lakukan? Mari kita lihat. Yang A. Memaksa para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi untuk turun dari jabatan dan mengganti rugi sebanyak uang yang diselewengkan, atau menjalankan hukuman penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, ini terlalu kejauhan ya. Kemudian yang B. Memarahi teman-teman yang tidak jujur saat membayar makanan di kantin sekolah. Nah, ini juga kurang tepat, ini terlalu melewati batas. Yang C. Tidak datang terlambat ke sekolah. Yang D. Melakukan orasi tentang pendidikan dan budaya anti korupsi di jalan raya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Hal yang paling sederhana adalah berawal dari diri kita sendiri, yaitu tidak datang terlambat ke sekolah. Nomor 5. Di bawah ini adalah manfaat sikap mandiri kecuali A. Kewajiban segera selesai. B. Tidak membebani orang lain. C. Membanggakan orang tua. D. Merepotkan orang lain. Manfaat sikap mandiri yang kecuali ya, berarti yang bukan. Kewajiban segera selesai, oke, betul. Tidak membebani orang lain, betul. Membanggakan orang tua juga betul. Yang paling tepat adalah merepotkan orang lain. Nomor selanjutnya, Ahmad menata dan menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri. Perilaku Ahmad menunjukkan sikap A. Berani. B. Pemalas. C. Mandiri. D. Sombong. Sikap Ahmad adalah ya, mandiri. Dia menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri. Nomor 7. Yang bukan akibat terlambat datang ke sekolah adalah A. Mendapat teguran dari guru dan merasa malu. Oke, betul. B.
Tertinggal pelajaran, iya. Yang D, tidak terburu-buru dan lebih santai. Yang D, belajar menjadi lebih fokus. Ya. Akibat yang bukan akibat terlambat sekolah adalah ya yang C. Ya. Nomor 8. Manfaat sikap peduli terhadap sesama adalah A. Dapat meringankan beban. B. Menambah masalah. C. Dapat merusak hubungan pertemanan. D. Dapat merugikan orang lain. Sikap peduli, ya. Misalnya ada tetangga kita yang sedang butuh bantuan atau teman kita yang membutuhkan bantuan, kita peduli dan mau menolongnya. Jadi yang paling tepat adalah ya dapat meringankan beban. Nomor 9. Dampak negatif modernisasi penggunaan gadget seperti gambar di samping adalah, mari kita lihat gambar di samping. Ini ada satu keluarga yang sedang bermain gadget, ya. Tapi mereka tidak saling berkomunikasi, ya. Walaupun mereka berkumpul, tapi mereka sibuk masing-masing. Mari kita lihat jawabannya. Mendapat informasi, oke, manfaat positifnya, ya. Kemudian yang C, dapat berkomunikasi dengan teman jarak jauh, iya, betul sekali. Yang D, dapat menjadi sarana hiburan, oke. Yang B ini cenderung bersifat individualisme, ya. Yang paling tepat adalah dampak negatifnya, yaitu cenderung bersifat individualisme. Nomor 10. Ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan aksi perundungan marak terjadi seiring membanjirnya penggunaan media sosial. Aksi-aksi tersebut tidak akan terjadi jika, ya, yang A, pengguna media sosial dikenai pajak tinggi. Yang B, pengguna menerapkan etika berinternet dengan disiplin. C, internet hanya boleh diakses untuk kepentingan pemerintah. D, pemerintah membatasi penggunaan media sosial di Indonesia. Nah, jawaban yang paling tepat adalah pengguna menerapkan etika berinternet dengan disiplin. Nomor 11. Di bawah ini yang bukan termasuk bentuk tindakan perundungan atau bullying adalah memukul atau mengancam teman satu sekolah. B, mengucilkan seseorang secara sosial. C, menghina bentuk tubuh seseorang atau body shaming. D, menyontek saat ujian. Jawaban yang paling tepat adalah ya yang D, menyontek saat ujian. Yang D ini termasuk sikap tidak jujur. Nomor 12. Seks bebas, ketergantungan obat narkoba, menurunnya tingkat kesehatan merupakan pengertian A, solusi pergaulan bebas. B, ciri pergaulan bebas. C, penyebab pergaulan bebas. D, dampak pergaulan bebas. Yang paling tepat adalah ya dampak dari pergaulan bebas. Nomor 13. Di bawah ini merupakan solusi pencegahan pergaulan bebas kecuali ya, yang bukan, ya. Yang A, memperbaiki cara pandang. B, menjaga keseimbangan pola hidup. C, jujur pada diri sendiri. D, sombong. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 14. Sebutkan 9 nilai-nilai anti korupsi. Ya, nilai-nilai anti korupsi yang 9 itu ada apa aja? Ya, ada jujur, kemudian peduli, ya, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, itu ke-9 dari nilai-nilai anti korupsi. Kemudian nomor 15. Berikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi. Ya, nah ini jawabannya yang nomor 1. Tidak mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Nah, ini nilai kejujuran. Yang kedua, peduli terhadap proses belajar mengajar. Nah, ini nilai kepedulian. Mengerjakan soal ujian secara mandiri. Nah, ini nilai mandiri. Yang nomor 4, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Nah, ini disiplin. Mau mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, ini tanggung jawab. Menunjukkan suatu upaya yang terus dilakukan, ya, tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Nah, ini masuk ke dalam kerja keras. Kemudian berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sederhana. Menolak suap dari atasan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, ini berani.
kemudian memberikan orang lain sesuai hak yang seharusnya diterima. Nah, ini nilai keadilan. Nah, demikianlah tadi soal-soal terkait dengan penilaian akhir semester pendidikan anti korupsi untuk kelas 9 semester 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.